ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencengan nggak nih? Kayak kencengan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dimudahkan dengan segala rahmat dan inayahnya untuk berkumpul di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka melanjutkan kajian kita, yaitu Sirah Nabawiyah, dalam rangka untuk mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana sebagian besar yang kita pelajari adalah dalam rangka bagaimana kita supaya lebih dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi pengetahuan kita atas dia sallallahu alaihi wasallam. Adapun secara minimumnya, karena ketika kita dibilang wajib untuk mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada kadar minimumnya, di mana apabila yang minimumnya tidak terpenuhi, maka seseorang dikatakan telah bersalah karena dia telah lalai pada masalah tersebut. Dalam mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kadar minimumnya sebagaimana disebutkan para ulama, yang pertama adalah kita mengenal nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Namanya adalah Muhammad. Ini yang wajib. Adapun nama bapaknya, nama kakeknya, sukunya, maka ini bukan sesuatu yang minimum dalam mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling penting adalah namanya. Nama bapaknya apabila tahu maka itu bagus, fahasan. Yang kedua, setelah mengenal namanya adalah mengenal nama, kemudian mengenal statusnya. Bahwa status Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagai hamba Allah, utusannya yang terakhir. Ini statusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah artinya semulia-mulianya hamba. Kalau namanya hamba, maka dia tidak berhak untuk menerima ibadah sama sekali. Kemudian beliau adalah utusannya dan utusan yang terakhir. La nabiyya wala rasula ba'da. Enggak ada nabi maupun rasul setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jadi namanya Muhammad, statusnya juga kita harus tahu. Yang ketiga, itu adalah misinya. Misinya itu adalah bahwa Rasul alaihi salatu wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pesan, membawa dinul haq, membawa ajaran yang benar dan pesan yang untuk disampaikan kepada umatnya. Yang terbesar dari pesannya tersebut adalah bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, bahwa bukti dari kejujuran atau bahwa beliau memang adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Al-Qur'an itu diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau datang dengan sebuah kitab suci yang namanya Al-Qur'an, yang menghapus seluruh kitab-kitab sebelumnya. Masa berlakunya sudah habis dengan adanya Al-Qur'an. Maka ini adalah kadar minimumnya. Kadar minimumnya yang setiap dari kita wajib untuk tahu. Maka dengan adanya sirah ini, mudah-mudahan pendetilan dari 4 hal minimum tersebut membuat kita makin dekat, makin cinta dan makin meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, baik secara amalan maupun terlebih lagi secara akidah, dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan syiar-syiar Islam. Dan kita sudah sampai pada tahap di mana para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain itu berhijrah ke Habasyah,
berhijrah ke Habasyah untuk yang kedua kalinya. Semua itu dilaksanakan oleh mereka radhiyallahu taala anhum karena adanya tekanan, persekusi maupun tindakan-tindakan yang kaum Quraisy lakukan di Mekah. Dan kita sudah sampai tatkala itu semua cara telah dilakukan oleh kaum Quraisy. Dari cara yang halus, bukan cuma kepada para sahabat saja, bahkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan cara yang halus sebagai menebarkan benda-benda tajam di jalan-jalan yang biasa dilalui oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dan juga yang kemarin mungkin luput dalam disebutkan adalah tatkala wafatnya anak beliau yaitu Ibrahim, maka kaum Quraisy itu bergembira dengan wafatnya anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ini merupakan tekanan-tekanan karena secara bermasyarakat sekalipun di dalam tatanan bermasyarakat gitu ya. Secara umum apabila kalau tetangganya itu meninggal anaknya, maka dia itu datang dan berbelasungkawa. Musuh atau teman. Ini secara umum gitu. Sebenci-bencinya kita gitu. Tapi kalau anaknya udah meninggal kita datang, saya turut berduka cita Pak. Mudah-mudahan tabah dan sabar. Walaupun kita musuhan. Ya kan? Ini secara umum. Tapi saat itu semuanya kompak. Disukurin gitu kata orang Betawi. Syukurin. Gitu. Ini merupakan cara-cara halus dari kaum Quraisy saat itu untuk menekan Nabi SAW dan para sahabatnya saat itu bisa melihat bagaimana tekanan mereka. Cara-cara kasar juga sudah ditempuh oleh mereka sehingga mereka tidak punya alasan lain kalau mampu untuk pindah dari Mekah ke sebuah negeri yang di situ dia bisa mengaplikasikan keislaman mereka, pindah. Maka mereka pindahlah ke Habasyah sebagaimana sudah kita sampaikan, balik lagi kemudian kembali lagi ke Mekah, kemudian terjadi lagi disiksa dan keadaan belum berubah, balik lagi ke Habasyah. Cuman untuk yang kedua kalinya kaum Quraisy itu mengutus utusan untuk apa? Untuk meminta Raja Habasyah yaitu Najasyi untuk apa? Untuk perjanjian ekstradisi. Perjanjian ekstradisi. Maka datanglah utusan mereka itu untuk memulangkan para sahabat radhiyallahu taala anhum supaya enggak boleh tinggal di Habasyah, di Ethiopia saat itu. Enggak boleh. Dijelek-jelekinlah mereka pertama kali datang. Ini orang pemecah belah masyarakat, enggak mau beragama dengan agama nenek moyang. Itu kita yang beribadah kepada berhala-berhala kita dibilang musyrikun dan segala macamnya. Ketika pertama kali dilobi seperti ini, maka Najasyi pun sebenarnya sudah mulai antipati. Oh, kalau orang kayak gini enggak berhak jadi rakyat saya. Yang memecah masyarakat, kalau memecah di sana jangan-jangan di sini ntar masyarakat saya bakalan dipecah juga. Ataupun mungkin ada pengaruh-pengaruh buruk yang lain. Sehingga saat itu dalam benaknya Najasyi sudah mau memulangkan para sahabat. Dipulangin aja deh. Tapi sebelum keputusan itu dibuat, si Najasyi bilang, nggak bisa, saya raja itu yang namanya pemimpin harus mendengar dari dua sisi. Harus mendengar dari dua sisi, maka Najasyi bilang, kumpulin itu orang-orang yang baru datang. Dikumpulin lah. Dikumpulin, baru ditanya, apa benar kalian demikian dan demikian? Maka berdirilah Ja'far bin Abi Thalib dan dia merupakan juru bicaranya radhiyallahu taala anhu. Maka dibilang enggak gitu. Bahwa kami di sini, kami ketika di sana adalah kami murni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan enggak mau memberikan ibadah kepada yang lain. Enggak mau memberikan ibadah kepada yang lain. Najasyi adalah seorang Nasrani yang taat. Seorang Nasrani yang taat artinya Nasrani yang sering baca kitabnya, Injilnya. Nilai-nilai tauhid itu ada dalam semua kitab suci. Ada. Sehingga tatkala Ja'far mengemukakan bahwa mereka itu berkeyakinan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Najasyi sedikit banyak itu nyambung. Oh, ini sih benar. Sedikit banyak nyambung. Ini enggak salah. Ini enggak salah. Kemudian dikemukakanlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka ke dalam akhlakul karimah. Setelah tauhid, Ja'far kemudian mengemukakan tentang masalah akhlak. Maka tatkala ini Najasyi bilang, kayaknya ini orang ngada-ngada. Ini orang ngada-ngada.
kalian boleh stay di sini. Boleh stay di sini. Staylah mereka 1 malam. Besoknya datang lagi. Kenapa? Karena mereka nggak kehabisan akal. Dia bilang, wah kalau kayak begini nggak bisa, gimana caranya supaya mereka bisa pulang? Salah satunya cara adalah kita tuduh bahwa ini orang kan di Najasyi ini, di Ethiopia ini, di Habasyah ini kan agamanya Nasoro. Sedangkan orang-orang Islam, mereka nggak beribadah kepada Isa bin Maryam, nggak beribadah kepada ibunya, nggak beribadah kepada santo-santonya. Maka gimana kalau kita tuduh bahwa mereka ini adalah orang-orang yang menjelek-jelekan Isa bin Maryam maupun Isa dan ibunya. Isa dan ibunya, Maryam alaihi wassalam. Maka datang lagi. Dibilang ini orang sudah menjelek-jelekan Nabi Isa, Tuhan kalian. Juga menjelek-jelekan Maryam. Demikian dan demikian. Kata Najasyi, panggil sekali lagi. Panggil. Maka Najasyi bertanya kepada mereka. Walakin ajma'u ada sidq. Artinya kaum muslimin ketika dipanggil itu pilihannya, artinya mereka khawatir kalau misalnya bilang, iya memang saya tidak menyembah Isa bin Maryam. Loh, mereka takut saat itu. Sebagaimana di sini kata penulis rahimahullah taala, fafaza'u, mereka betul-betul takut. Walakin ajma'u ala sidq. Tapi mereka tetap bertekad kuat untuk jujur. Untuk jujur. Ditanya apa aja saya jujur. Subhanallah, jujur itu membuahkan kebaikan. Insyaallah, tinggal kita mau percaya atau enggak. Mau beriman kalau kejujuran itu akan mendatangkan kebaikan atau enggak. Tapi kata Rasul alaihi salatu wasalam bahwa as-sidqu yahdi ila albir. Bahwa kejujuran itu menyampaikan atau membuahkan sebuah kebaikan. Maka ditanyalah mereka, falamma dakhalu alaihi wa sa'alahum. Masuklah ke ruangan, ditanyalah mereka oleh Najasyi, qala lahu Ja'far. Ditanya kan? Benar begitu? Maka Ja'far pun bilang, naqulu fihi alladhi ja'ana bihi nabiyuna sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya akan bilang tentang statusnya Isa bin Maryam itu sebagaimana kami diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa Abdullah wa rasuluh wa ruhuh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Selesai. Bahwa Nabi Isa itu adalah Abdullah, hamba Allah, wa rasuluh, dan dia merupakan utusannya, wa ruhuh, dan dia merupakan ruh, wa kalimatuhu alqaha, kalimat yang Allah Subhanahu wa taala tiupkan kepada Maryam. Nah, ini bahasa diplomasi gitu. Kalau udah cukup selesai. Enggak usah pakai kemana-mana, akhirnya ntar jadi berabe. Yang kayak gini udah cukup mewakili bahwa kalau hamba Allah Subhanahu wa taala, ya namanya hamba itu enggak mungkin diibadahi. Enggak berhak untuk diibadahi. Yang berhak diibadahi itu adalah Robnya hamba, yang mengutus. Kalau yang diutus enggak berhak diibadahi. Yang mengutus iya. Cukup. Nah ini makanya Ja'far itu adalah juru bicaranya. Kenapa? Karena pintar dalam memilih kata per kata sehingga menghasilkan efek yang paling baiknya. Maka saat itu pulanglah ini utusan-utusan dari kaum kufar Quraisy balik lagi ke Mekah. Maka saat itu mereka udah kehabisan ide. Segala macam nggak bisa. Sedangkan di Mekah saat itu udah sepi gitu kaum muslimin. Kenapa? Karena yang bisa mengamalkan saat itu hanya orang-orang yang terhormat dan punya backingan seperti Abu Bakar yang nggak bisa diapa-apain, atau orang yang emang Islam tetapi menyembunyikan keislamannya, nggak kelihatan gitu di masyarakat. Sedangkan Quraisy saat itu tahu ini pasti masih ada kaum muslimin, nggak mungkin cuma tinggal segini. Tapi gimana ya caranya supaya ini benar-benar habis ini Islam, jangan sampai berkembang. Maka mereka saat itu memutuskan untuk menambah hukuman atau menambah adab kepada yang ketemu. Kalau enggak ketemu, ya berarti Rasul alaihi salatu wasallam. Rasul alaihi salatu wasallam, bahkan sebagian riwayat bahwa Rasul alaihi salatu wasallam itu direncanakan untuk dibunuh saat itu.
Jadi pembunuhan berencana itu sudah ada sejak saat itu. Dan di antara keburukan-keburukan yang datang riwayatnya, sebagaimana dalam kitab-kitab sirah yang ditulis oleh para ulama, dibawakan oleh penulis rahimahullah taala di sini, anna Utaibah bin Abi Lahab bin ata yauman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala ana akfurun najmi idza hawa. Datanglah seseorang yang namanya Utaibah bin Abi Lahab. Jadi anaknya Abu Lahab. Itu si Utaibah suatu hari datang ke Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala ana akfurun najmi idza hawa. Kan sebelumnya udah pernah dibaca itu surat An-Najm kan, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa dan seterusnya. Maka si Utaibah ini datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam nantang. Datang petantang-petenteng, dia langsung bilang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, bilang, "Saya kafir sama surat An-Najm." Sama yang kemarin kamu baca tuh wan najmi idza hawa, saya kafir di situ. Enggak percaya saya. Saya kafir di situ. Saya juga kafir dengan ayat-ayat selanjutnya. Fadana fatadalla. Dana fatadalla. Saya juga kafir terhadap yang itu. Jadi dia nantang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu diam. Diam. Sebagaimana kita mengetahui bagaimana ketenangan dan kebijaksanaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah petantang-petenteng ini Utbah, thumma tasallatu alaihi bil adza. Kemudian Nabi pun sallallahu alaihi wasallam ditonjok. Wa syaqqa qamisah. Maka bajunya itu dirobekin. Bagaimana sih kayak orang udah berantem satu pihak gitu. Berantem satu pihak. Ditonjok, disobekin. Wa tafada fi wajhi sallallahu alaihi wasallam. Diludahin mukanya. Tuh. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam, annal bazaqa lam yaqa alaihi. Tapi ludahnya enggak kena. Subhanallah. Jadi pas dicuhin, diludahin, ludahnya enggak kena wajah beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa hina idzin da'a alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu tatkala dalam keadaan tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdoa, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, coba utus salah satu anjing dari anjing-anjingmu untuk ngabisin ini orang. Untuk ngabisin ini orang. Maka setelah itu, sebagaimana ma'ruf, kalau Nabi SAW itu sudah berdoa, maka biasanya itu kaum Quraisy itu ada rasa tersentak. Udah jangan dilanjutin. Jangan dilanjutin. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah mengijabah du'aahu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu hari faqad kharaja Utaibah. Maka satu hari Utaibah pun keluar dia dari Mekah. Fi nafarin min Quraisy. Jadi Utaibah itu keluar dari Mekah bersamaan dengan segerombolan orang-orang Quraisy. Falamma nazalu bizzarqa minasyami, maka tatkala karena kan kita sama-sama tahu bahwa mereka itu rihlahnya itu ke negeri Syam. Maka tatkala mereka udah nyampe ke sebuah negeri, ke sebuah kota, wilayah yang namanya Zarqa dari negeri Syam, tafa bihim al-asad tilkal lailah. Maka saat itu ada satu ekor singa gitu. Satu ekor singa yang tafa alaihim, ngiterin tempat mereka lagi kemah gitu, lagi istirahat di tengah-tengah perjalanan mereka. Malam-malam lagi kemah beristirahat, itu singa ngiterin terus kayak nyari orang. Harusnya kan kalau emang singa yang natural gitu kan, ya orangnya mana aja deh gitu. Kalau enggak ini ngiter deh. Wafa alaih. Dikiterin itu. Maka kalau singa ngider itu orang lihat. Ya Allah, ini singa balik lagi. Dia bilang, maka kata penulis di sini, faja'ala Utbah yaqul, si Utbah pun ngelihat, ini singa udah ngider udah berapa kali. Maka dia ingat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, ya waila akhi. Maka dia bilang ke orang-orang sebelahnya situ, orang-orang Quraisy, celaka. Ini dia harinya. Ini dia malamnya.
Kenapa? Saya sungguh teringat doanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu. Faqatalani wa huwa bi Makkah wa ana bisyam. Maka malam ini sungguh Muhammad betul-betul akan membunuhku dari Mekah sedangkan saya ada di negeri Syam. Subhanallah. Maka saat itu singanya pun menerkam kepalanya si Utaibah ini bin Abi Lahab. Maka singanya pun membunuh dia. Subhanallah. Berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, mati dia udah. Maka setelah itu jadi kalau kita mau melihat gitu bagaimana medannya, sahabat udah banyak yang di Ethiopia. Yang sisa di Mekah itu sedikit. Nampaknya itu sedikit. Nampak sedikit. Kenapa? Ya kalau yang mulia atau terhormat itu nggak bisa diapa-apain. Tetapi yang terlihat atau memang dia Islam tapi tidak memiliki kemampuan, maka dia menyembunyikan keislamannya. Maka saat itu yang tersisa bagi mereka itu adalah hanya untuk tindakan. Sehingga kalau kita mau menaruh diri kita pada saat itu, Rasul alaihi salatu wassalam bersama para sahabatnya yang lain, tentunya pikiran mereka itu adalah bagaimana untuk mengembangkan dakwah al-Islam saat itu di Mekah. Tapi kalau kayak gini keadaannya, mau menunjukkan Islam susah. Kalau menunjukkan Islam nanti kena tindakan. Banyak orang yang ada di Ethiopia, jauhnya Masya Allah. Ya terus gimana caranya Islam itu berkembang? Sulit. Artinya keadaan itu betul-betul muram. Maka saat itu terjadilah di mana terkenal yaitu masuk Islamnya Hamzah radhiyallahu taala anhu. Hamzah bin siapa? Abdul Muttalib. Siapanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pamannya. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam ponakannya. Si Hamzah radhiyallahu taala anhu ini memang kadang ada di Mekah, kadang lagi di luar. Ya kan, berburu, berperang. Nah, ini Hamzah radhiyallahu taala anhu. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada di Bukit Sofa. Dan tindakan ini polisi mereka itu di tengah-tengah masyarakat masih berlaku. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, ya pasti digangguin. Maka saat itu digangguinlah sama Abu Lahab. Digangguin sampai ditimpuk kepalanya sampai bocor. Sallallahu alaihi wasallam. Setelah ditimpuk bocor, maka bukannya merasa salah atau gimana, dia balik ke sekumpulan orang-orang Quraisy seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Cuman masyarakat heboh. Ini kalau Muhammad ditimpuk sampai bocor dan berdarah, wah heboh gitu. Kenapa? Nimpuk. Ya gimana sih? Ya kan ini juga pamannya. Yang ditimpuk juga keponakannya. Sama-sama keponakan. Maka saat itu masyarakat pun bergejolak. Tatkala saat itu, pulanglah si Hamzah ini dari sebuah ekspedisi. Pulang. Di mana salah satu karakteristik orang Arab itu adalah gak boleh menzalimi orang lain. Ya kan kita udah lewat tentang perjanjian Fudul, di mana saat itu tidak boleh ada penzaliman di Mekah. Dan kalau ada yang dizalimi maka haknya itu harus dibalikkan, harus diseimbangkan. Gak boleh. Apalagi kalau ngezalimin keponakannya. Walaupun sama-sama keponakan. Tetapi tatkala si Hamzah pulang, masyarakat bergejolak, ditanya, kenapa nih? Itu habis ditimpuk. Sama siapa? Ya, sama kakak saya.
Cuma Hamzah ini kan jagoannya. Ditanyalah sama masyarakat saat itu, kenapa pakai ditimpuk? Ya soalnya Nabi Muhammad SAW itu mendakwahkan tauhid dan gak mau berhenti. Tauhid lagi. Akhirnya gak mau berhenti, walaupun udah kena tindakan gak mau berhenti juga, ya ditimpuk sampai berdarah. Maka saat itu Hamzah yang mendorong beliau radhiyallahu taala anhu itu adalah sifat kearaban. Artinya karakteristik orang Arab saat itu harus membela yang ditolimi, membela yang lemah. Apalagi kalau yang lemah ternyata keponakannya sendiri yang track recordnya itu sempurna. Dari kecil sampai besar dia itu orang baik. Si Hamzah bilang gak bisa didiemin. Kenapa? Urusannya apa? Dia mendakwahkan Islam. Maka si Hamzah tarik pedangnya, dia datengin si kakaknya, dia giniin, saya juga muslim, kamu mau apa? Saya juga muslim, kamu mau apa? Gitu. Oh enggak, saya yang salah. Ya kalau udah gitu ya iya. Saya yang salah. Iya, memang apa yang saya buat itu memalukan bagi keluarga kita. Sejak saat itu karena Hamzah bilang saya muslim, ya udah. Dia masuk Islam sampai Allah Subhanahu wa taala betul-betul bagaimana memberikan hidayah kepada Hamzah yang tadinya cuma semangatnya itu adalah membela yang lemah, dan beliau radhiyallahu taala anhu sampai masuk Islam itu karena memang cinta dengan Islamnya, bukan karena alasannya. Karena kita sama-sama tahu ada orang yang masuk Islam alasannya itu bukan karena Islamnya, tapi alasannya ada yang lain. Ada yang nggak berubah dari zaman dulu ya begitu aja. Habis ngucapin syahadatain, nggak pernah kita lihat di masjid. Wala sholat 5 waktu, wala sholat Jumat, wala Ramadan, udah nggak kelihatan sama sekali. Maka yang kayak begini, ya bukannya kita harus suudzon atau kayak gimana, tapi itu merupakan sebuah indikator gitu. Tapi Hamzah sejak dia bilang saya muslim, kamu mau apa? Makin lama makin baik. Maka orang-orang tahu Hamzah juga udah muslim. Jadi mau ngapa-ngapain Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu harus pikir dua kali. 3 hari setelah Hamzah masuk Islam, maka masuklah satu jagoan lagi, yaitu Umar. 3 hari setelah Hamzah. 3 hari. Di mana Umar radhiyallahu taala anhu sebenarnya dia udah punya track record. Track record apa? Dia ada kecenderungan sama orang Islam, tetapi karena fanatik kesukuan dan lain macamnya, dia masih enggak deh, saya enggak mau masuk Islam. Tetapi sudah ada kecenderungan. Kecenderungannya gara-gara apa? Karena keberanian kaum muslimin. Orang itu kalau lemah tapi berani, itu orang respect. Ya kan? Kita lihat misalnya orangnya badannya kecil tapi berani gitu. Kita walaupun tahu ini anak kalau berantem sama dia menang, tapi anak respect sama dia. Ada gitu. Keberanian itu memunculkan respect di tengah manusia. Terlepas kalah atau menang, ini urusan nanti. Tapi udah berani aja, orang respect. Maka kaum muslimin saat itu, walaupun mereka lemah dan ditindas, tapi tetap berani. Umar si pemberani pun udah tahu. Ini respect nih sama orang-orang yang masuk Islam, ini bukan orang sembarangan. Respect saya. Cuma saat itu memang keadaan memojokkan Umar radhiyallahu taala anhu. Di satu sisi dia respect, ada kecenderungan, tapi di satu sisi ada keluarga yang menekan. Sehingga dia mau masuk Islam mundur lagi, mau masuk Islam mundur lagi. Akhirnya ini merupakan konflik batin. Sampai satu hari Umar pun memutuskan bahwa dia akan memilih fanatisme kesukuannya. Radhiyallahu ta'ala dipilih. Udah deh, capek saya begini. Mana yang namanya Muhammad? Saya mau bunuh. Hari ini juga. Keluarlah Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Keluar dari rumahnya,
marah. Maka saat itu datanglah seseorang dari suku Bani Zahra. Maka dia bilang, kenapa nih? Maka kata si Umar, saya mau cari yang namanya Muhammad saat ini, saya mau selesaikan juga. Sedangkan dia dari Bani Zahra. Maka dia bilang, kamu mau bunuh Muhammad? Kamu nanti siap nanggung resikonya dari suku Quraisy. Karena membunuh tanpa hak, maka ya kesukuan ada. Gitu, nggak bisa. Kamu siap? Gimana nanti suku Quraisy dan relasi-relasinya Muhammad sebagai orang-orang yang terhormat di sini? Kalau misalnya keponakannya atau yang terhormat dari mereka itu dibunuh, kamu siap? Gak ada urusan. Kata Umar radhiyallahu taala, gak ada urusan. Saya mau selesai. Akhirnya kata si orang Bani Zahra ini, daripada kamu bikin masyarakat bergejolak, bikin ribut di tengah masyarakat, kenapa kamu gak ngurus keluargamu sendiri? Si Umar digituin tersinggung. Apa lu bilang? Urus keluargamu sendiri. Loh emang kenapa keluarga saya? Itu adik kamu, si Fatimah. Jadi Umar punya adik namanya Fatimah. Punya adik namanya Fatimah. Itu si Fatimah kan orang Muslim, orang Islam tuh dia. Emang kamu gak tahu? Fatimah orang Islam. Iya, sama suaminya. Suaminya Khabbab Ibn al-Arad. Itu dia sama suaminya itu orang Islam. Apa? Ya karena kita sama-sama tahu tadi Khabbab itu kan termasuk orang yang lemah. Dalam artian gak bisa menunjukkan keislamannya saat itu. Jadi gak ketahuan. Itu si adik kamu Fatimah sama suaminya Khabbab itu orang Islam. Kata si Umar, kalau kayak gitu saya beresin dulu keluarga saya sendiri. Jalanlah mereka ke rumahnya sih ya keluarga ini. Sebelumnya kecenderungan Umar itu terhadap Al-Quran udah ada. Suatu hari Umar itu sedang lewat, Nabi SAW lagi baca Quran surat Al-Haqqah. Kita sama-sama tahu nih surat-surat yang turun pada masa Makkiyah itu punya pola bahasa tersendiri gitu kan. Kayak kemarin kita udah sebut tentang Maryam, apalagi sih? Al-Kautsar. Pokoknya yang ujung-ujungnya itu sama, An-Najm, sama gitu ujung-ujungnya. Si Umar pernah ngedengar surat Al-Haqqah. Ya Al-Haqqah juga sama. Al-Haqqah, mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah. Kadzabat Tsamud wa 'adun bil qari'ah. Fa amma Tsamud semuanya itu akhirnya. Si Umar ngedengar saat itu, Umar sih bilang, wah ini benar-benar syair nih. Ya, kalau syair itu syair yang bagus kalau belakangnya itu sama. Ya kita sama-sama tahu gitu kan, kalau puisi akhirnya sama, wah itu puisi yang bagus. Ini akhirnya sama semua. Akhirnya Umar bilang, ini benar-benar puisi ini. Kama qalat Quraisy. Sebagaimana suku Quraisy itu bilang, ini bahwa ini adalah syair. Rasul alaihi salatu wasallam pas lagi nyampe di sebuah ayat, innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair. Qalilan ma tu'minun. Ayatnya gitu. Ayatnya jadi Allah Subhanahu wa taala bilang, innahu laqaulu rasulin karim. Bukan. Ini merupakan firman yang dibawa oleh malaikat Jibril. Firman yang dibawa oleh malaikat Jibril, wa ma huwa biqauli syair. Dia bukan puisi, bukan syair. Qalilan ma tu'minun. Tapi kamulah yang sedikit beriman. Ketika dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bilang, "Loh, ini orang kok bisa tahu nih apa yang di hati saya gitu. Kok bisa pas?" Kalau kayak gitu dia udah pasti tukang sihir. Ayat setelahnya subhanallah, ya kan? Ayat setelahnya adalah tentang tukang sihir. Gitu. Apa sih ayatnya jadi lupa. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minu. Wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Dan juga bukan ucapannya tukang sihir. Qalilan ma tadhakkarun. Tapi kamulah yang sedikit dalam bagaimana berpikir. Berpikir gimana cantiknya itu belakangnya. Ini enggak mungkin firmannya ucapannya manusia, pasti dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saat itu Umar ketika udah 2 kali
dia bilang A, ternyata Nabi bilang B. Dia bilang C, Nabi pakai juga respon yang tepat dan Masya Allah. Saat itu Umar bilang, walaqad waqa'al Islam fi qalbi. Sungguh Islam itu sudah masuk ke dalam hatiku. Jadi Quran sama Umar udah pernah ada historinya gitu. Saat dia jalan ke rumah Khabbab bin Arad dan Fatimah, dia dengarlah surat Toha. Toha sama, belakangnya juga gitu. Ya kan? Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ya kan? Jadi Umar dari jauh bilang, loh, dengar yang kayak begini lagi nih. Illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Akhirnya semuanya itu adalah fathah gitu kan. Akhirnya semuanya a. Dia bilang, wah, gedor pintu. Buka. Tatkala itu jejak kakinya Umar itu udah kedengeran, si Khabbab sama Fatimah lagi baca surat Toha, umpetin. Kata Umar, buka cepat. Dibuka, masuklah si Umar. Habis baca apaan nih? Dia bilang, enggak, kita enggak baca apa-apaan. Ah, jangan bohong loh. Baca apaan gue dengar? Gitu. Akhirnya, enggak baca apa-apaan. Yang laki duluan yang bakalan kena gitu kan. Si Khabbab dihantam sama Umar. Wah, cepet kasih tahu. Tak. Ya satu pihak. Udah ya begitulah. Ya tentunya yang namanya istri pengen belain. Lu suami ayah itu. Datanglah si Fatimah. Jangan, ternyata si Umar lagi emosi. Kena juga si Fatimah mukanya. Pak. Akhirnya dua-duanya juga Fatimah sama Khabbab nangis nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Mau ngapa-ngapain nih, jagoannya Mekah nih, jagoannya orang Arab lagi nih. Susah mau ngapa-ngapain, nangis. Dia bilang, iya. Yang saya baca itu nih yang saya baca. Dia kasih, iya kita emang orang Islam. Kalau emang udah ketahuan kayak gini, silahkan lakukan sesukamu. Kamu mau ngapain aja kita pasrah. Silahkan aja, kita udah siap. Maka si Umar bilang, mana sini? Kata si Fatimah, nggak boleh. Yang megang ini adalah harus orang yang suci, harus mandi dulu. Allah alam apakah mandi atau wudu atau gimana caranya menyucikan saat itu, Allah alam tidak disebutkan dalam riwayatnya. Umar pun membersihkan dirinya, pulang, habis membersihkan dirinya, setelah itu baru mana sini, saya mau baca. Dibacalah surat Toha. Sampai firman Allah Subhanahu wa taala, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya saya adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada ilah Tuhan yang berhak disembah kecuali saya. Fa'budni, maka beribadahlah kepada saya semata, wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Saat itu Umar bilang, Nabi Muhammad di mana? Si Khabbab tahu. Ini orang udah tersentuh hatinya dengan Quran. Subhanallah. Jadi kalau kita mau berkaca gitu, dibaca itu Quran ya, ikhwan. Dibaca. Jangan cuma pas sholat aja. Dibaca. Bapak-bapak, ibu-ibu, kasih waktu untuk baca Quran. Orang kafir aja, orang yang sebelumnya itu kena Al-Quran itu, kalau betul-betul connect, itu bisa merubah seseorang. Nah, kita bolak-balik baca, kok nggak connect sih? Kenapa? Karena mungkin nggak jujur gitu dalam mencari hidayah dari membaca Al-Quran. Dibaca. Kalau emang udah nggak ada apa-apa lagi, baru kita baca Quran. Ngapain nih? Film udah nggak ada yang seru, YouTube udah nggak ada ini, yang trending topik kita juga nggak demen, kerjaan lagi apa, udah semuanya nggak ada, baru kita bilang, baca Quran aja deh. Yang kayak begini gitu mengharapkan hidayah. Berbeda dengan orang, enggak, prioritas saya baca Quran dulu, yang lain belakangan. Maka beda gitu. Efeknya pun beda. Maka saat itu efeknya mengena itu terhadap Umar radhiyallahu taala anhu. Dia langsung tanya, Muhammad mana? Si Khabbab bilang, jangan-jangan kamu mau masuk Islam ya?
Mau masuk Islam kan? Gitu. Di mana Muhammad? Gitu. Ya kan? Mau masuk Islam kan? Soalnya saya pernah dengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi rajulain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dari salah satu lelaki. Yang pertama itu adalah kalau enggak kamu, yaitu yang kedua itu adalah Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Gitu. Yang kena si Umar, tanggung. Yang kena si Umar. Akhirnya dikasih tahu sama Khobbab. Nabi Muhammad SAW lagi meeting di Darul Arqam. Lagi meeting di Darul Arqam. Jadi Darul Arqam sebagaimana kita udah bilang bahwa ini kalau Bukit Sofa, nah ini di sini di belakangnya ini Darul Arqam. Datang Umar radhiyallahu anhu. Tak 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 tak. Nabi Muhammad SAW lagi meeting di sini, tapi juga ada Hamzah. Digedor tuh pintu. Oh ini rumahnya yang tempat meetingnya kaum muslimin. Buka. Buka. Saat itu kaum muslimin lagi meeting juga. Loh. Siapa? Umar. Wah. Umar. Wah kok dia bisa tahu nyampe sini gimana ceritanya nih? Gitu. Kata Hamzah suruh masuk. Kalau ngapa-ngapain ada. Ya, kalau bahasanya gitu ya. Riwayatnya gak gitu. Si Hamzah bilang kasih masuk. Ada gua. Dibukalah gitu. Dibukalah oleh Nabi SAW. Saat pintu itu dibuka, dia lihat Nabi SAW. Saat itu dia pun langsung bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka saat itu orang-orang satu rumah itu langsung takbir Allahu Akbar sampai terdengar di Ka'bah. Maka sejak saat Islamnya Hamzah maupun Islamnya Umar, maka tindakan-tindakan terhadap kaum muslimin sudah mulai berkurang. Sehingga orang kufar Quraisy saat itu harus memikirkan strategi baru bagaimana mereka meredam laju Islam yang makin lama insya Allah makin menyebar saat itu. Ada insya Allah, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم